Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kondisi kalian semua baik-baik saja ya. Dan semoga kondisi kita pada saat ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya dan kita bisa cepat segera bertatap muka kembali. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita doakan tadi bisa mempermudah dan memperlancar aktivitas belajar mengajar kita pada hari ini. Dan semoga kondisi kita bisa cepat pulih kembali sehingga kita bisa belajar secara tatap muka bersama-sama. Baiklah, pada pertemuan minggu ini, Ibu akan memberikan sedikit materi dan sedikit penjelasan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, anak-anak Ibu apakah sudah ada yang tahu kita akan membahas materi tentang apa? Iya, betul sekali. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang teks ulasan dan kita akan membahas apa itu pengertian dari teks ulasan tersebut. Jadi, yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks ulasan. Pengertian teks ulasan yaitu teks yang berisi ulasan atau review atau bisa disebut juga dengan penilaian terhadap suatu karya, baik itu berupa film ataupun suatu drama. Di saat kita sedang mengulas suatu film, drama, ataupun puisi, kita harus bersikap kontribusi supaya bisa menghasilkan kemajuan bagi film dan drama yang sudah kita ulas. Selanjutnya itu ada tujuan dari teks ulasan. Tujuan dari teks ulasan itu adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai atau kepada umum tentang standar kelayakan dan kepatuhan sebuah karya yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teks ulasan. Ciri-ciri dari teks ulasan yang pertama yaitu teks ulasan ini memiliki struktur. Struktur dari teks ulasan terdiri atas yang pertama ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman. Ciri-ciri berikutnya yaitu teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau suatu produk yang diciptakannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari teks ulasan. Berdasarkan isinya, teks ulasan atau resensi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama ada teks ulasan informatif. Resensi atau teks ulasan jenis ini berisi mengenai gambaran singkat, padat, dan umum dalam suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan seluruh isi karya, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan yang ada pada karya tersebut. Kemudian jenis teks yang kedua itu ada teks ulasan deskriptif. Jenis teks ulasan atau resensi ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Hal ini umumnya dilakukan pada karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentif yang dituangkan penulis dalam sebuah karya. Jenis teks yang ulasan yang ketiga itu ada teks ulasan kritis. Jenis teks ulasan ini berisi ulasan terperinci, yaitu suatu karya sastra yang mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ini dibuat secara objektif dan kritis, bukan pandangan pembuat resensi tersebut. Contohnya, resensi melakukan resensi pada novel dan karya fiksi lain dengan menggunakan pendekatan feminis dan sosiologi. Teks ulasan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ibu akan menjelaskan dulu sedikit kelebihan tentang teks ulasan. Yang pertama, kelebihannya teks ulasan bisa membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan atau isi dari sebuah novel yang dibaca oleh pembaca. Kelebihan yang kedua,
teks ulasan itu bisa menarik minat masyarakat terhadap hal yang ditulis secara luas. Kelebihan yang berikutnya, biasanya hal yang diulas oleh pengulas atau pembaca yang terkenal akan meningkatkan rating atau penilaian dari keunggulan yang telah diulasnya. Kemudian kelebihan selanjutnya, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Kemudian kelebihan yang lainnya, buku yang diulas adalah buku baru yang belum pernah diulas, sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga buku tersebut menjadi terkenal dan banyak laku terjual. Kelebihan berikutnya, teks ulasan bisa memberikan kerajinan mengulas, secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas bagi penulis. Kemudian kelebihan selanjutnya itu ada bagi para profesional, mengulas bisa menghasilkan imbalan berupa uang atau lainnya dari hasil ulasan tersebut. Di setiap kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Berikut ini kelemahan dari teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan bersifat pribadi dan biasanya itu berdasarkan opini. Opini itu yaitu pendapat yang tidak pasti, pendapat yang belum pasti kebenarannya. Yang kedua, kelemahannya, jika yang diulas adalah kekurangannya, maka biasanya yang diulas akan mendapatkan pandangan negatif bagi para pembaca dari ulasan tersebut. Kekurangan yang ketiga itu ada kekurangan imajinasi dan pemilihan pengulas dapat berdampak buruk pada setiap pembaca. Kelemahan yang terakhir itu ada kadang terjadi perbedaan pendapat mengenai ulasan dari beberapa pengulas karena kelemahan dari teks ulasan tadi yaitu dia bersifat opini atau bersifat pribadi dari pendapat mereka sendiri dan belum dipastikan kebenaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah membuat teks ulasan. Langkah yang pertama, membaca secara keseluruhan novel yang akan kita ulas. Langkah yang kedua itu ada menuliskan garis besar tentang novel berdasarkan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel tersebut. Kemudian langkah yang ketiga itu ada membuat struktur ulasan berdasarkan garis novel tersebut yang dimulai dari orientasi atau pendahuluan. Yang keempat, menulis tentang tafsiran novel tersebut yang berupa detail cerita yang disajikan di dalam novel tersebut. Langkah yang kelima itu ada menulis evaluasi dari novel seperti kelebihan dan kekurangan cerita, tata bahasa, dan lain-lain yang bersifat kritis. Langkah yang keenam itu ada menulis rangkuman yang berisi komentar pengulas tentang novel tersebut. Setelah membuat langkah-langkah menulis teks ulasan, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menyusun teks ulasan. Langkah yang pertama yaitu ada mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Dan bila perlu, harga novel yang akan kita ulas juga harus bisa dituliskan. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik dari dalam isi novel atau buku yang akan kita ulas. Langkah menyusun teks yang ketiga itu ada menelaah kelebihan dan kekurangan dari buku atau novel yang akan kita ulas. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku atau novel yang kita ulas secara keseluruhan. Dan yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Baiklah, itulah sedikit penjelasan yang Ibu berikan pada materi kita pada hari ini. Semoga ananda-ananda semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. Dan Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk membuat teks ulasan baik berupa film ataupun novel. Dan juga jangan lupa menambahkan unsur-unsur yang telah kita bahas di dalam teks ulasan tadi ya. Baiklah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekianlah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di lain hari dan jangan lupa jaga kesehatan ya.